patung anak sapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan Ustazah Kiki. Hari ini Ustazah Kiki akan menceritakan kisah Nabi Harun alaihi salam dan patung anak sapi. Wah, kira-kira siapa ya yang sudah tidak sabar mendengarkan cerita Ustazah Kiki? Siapa? Hayo. Oke, kalau sudah tidak sabar, Ustazah Kiki pun juga sudah tidak sabar nih menceritakan kisah Nabi Harun alaihissalam bersama dengan patung anak sapi. Kita simak bersama-sama ya. Nabi Harun merupakan kakak kandung dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Harun lebih mahir dalam merangkai kata dan lebih fasih dalam berbahasa. Kisahnya selalu disebut berurutan dengan Nabi Musa alaihissalam. Pada suatu ketika, Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi Harun diutus untuk menjadi nabi, sama seperti Nabi Musa, agar Nabi Harun bisa menemani Nabi Musa dalam menghadapi Raja Fir'aun. Pada suatu ketika, Nabi Musa hendak pergi ke salah satu bukit. Bukit tersebut dinamakan dengan Bukit Sinai. Lalu Nabi Musa menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun. Wahai Harun, aku titipkan kaumku kepadamu. Tolong jaga kaumku, jangan sampai engkau jadikan kaumku menjadi kaum yang tersesat. Kata Musa seperti itu. Nabi Harun pun menjawab, baik Musa, aku akan menjaga kaummu dengan baik dan aku akan pastikan kaummu tidak akan menjadi kaum yang tersesat. Maka pergilah Nabi Musa ke bukit tersebut selama 40 hari. Di sana Nabi Musa melakukan puasa selama 40 hari karena Nabi Musa hendak menerima wahyu dari Allah berupa kitab Taurat. Nah, sejak kepergian Nabi Musa ke Bukit Sinai, kaumnya Nabi Musa pun menjadi sangat cemas sekali. Nah, keadaan tersebut ternyata dimanfaatkan oleh salah seorang kaum Nabi Musa yang bernama Samiri. Samiri mengajak kaumnya, atau Samiri juga mempunyai ide untuk membuat patung anak sapi. Nah, Samiri pun dengan keahliannya, dengan kepandaiannya, dengan kemahirannya pun akhirnya mendapat persetujuan dari kaum Nabi Musa tersebut. Lalu Samiri pun akhirnya membuat sendiri patung anak sapi tersebut. Yang patung anak sapi tersebut dibuat oleh Samiri dari lapisan emas, teman-teman. Wow! Nah, bahkan Samiri pun dengan segala triknya dan segala idenya, Samiri ingin patung anak sapi tersebut bisa berbicara atau bisa bersuara. Nah, berkat kemahiran Samiri dan segala triknya, lalu patung anak sapi itu pun jadi, teman-teman. Dan setelah patung anak sapi itu jadi, sama Samiri pun dibawa ke tengah-tengah perkemahan. Dan benar saja teman-teman, patung anak sapi tersebut pun bisa berbicara, ada suaranya. Ketika angin bertiup, ternyata patung anak sapi tersebut ada suaranya. Lalu seketika kaum Nabi Musa pun percaya bahwa patung anak sapi tersebut adalah patung yang ajaib, teman-teman. Lalu setelah itu, Samiri pun mengajak kaum Nabi Musa untuk menyembah patung anak sapi tersebut. Nah, setelah mendengar akan hal itu, Nabi Harun pun dengan cepat mengingatkan kepada kaum Nabi Musa, wahai kaum Nabi Musa, sesungguhnya tidak ada satupun yang boleh disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalian menyembah patung anak sapi tersebut, kita sudah termasuk kaum yang syirik, dan syirik itu adalah dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Harun pun sudah sangat dengan keras mengingatkan kaum Nabi Musa. Namun, kaum Nabi Musa tidak ada yang mendengar sama sekali. Karena kaum Nabi Musa cemas, kenapa Nabi Musa tidak pulang-pulang? Karena Nabi Musa sudah terlalu lama di Bukit Sinai. Padahal Nabi Musa hanya di Bukit Sinai selama 40 hari. Tapi kaum Nabi Musa tidak percaya akan hal itu. Kaum Nabi Musa merasa bahwa Nabi Musa telah pergi sangat lama sekali meninggalkan kaumnya. Akhirnya Nabi Musa pun kembali ke kaumnya. Setelah 40 hari di Bukit Sinai, Nabi Musa kembali dan Nabi Harun menceritakan keadaan kaumnya kepada Nabi Musa. Nah, begitu mendengarnya Nabi Musa pun sangat marah.
dan langsung menemui kaumnya. Nabi Musa mengingatkan dengan keras bahwa yang mereka lakukan adalah perbuatan syirik dan mereka termasuk kaum yang sesat. Lalu Nabi Musa pun memanggil Samiri dan Nabi Musa sangat murka terhadap Samiri. Akhirnya Samiri pun diusir oleh Nabi Musa dari kota tersebut dan Nabi Musa langsung membakar patung anak sapi tersebut dengan api yang sangat membara sampai patung anak sapi tersebut menjadi abu, teman-teman. Tuh, saking murkanya Nabi Musa kepada Samiri. Lalu setelah Samiri pergi meninggalkan kota tersebut, patung anak sapi Samiri yang terbuat dari emas tadi dibakar oleh Nabi Musa. Lalu Nabi Musa pun mengajak semua kaumnya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kaum Nabi Musa pun mau bertobat kepada Allah, tetapi ada juga sebagian kaum yang tidak mau bertobat kepada Allah, masih percaya dengan patung anak sapi tersebut meskipun sudah dibakar. Nah, itu tadi teman-teman cerita atau kisah tentang Nabi Harun alaihissalam dan patung anak sapi. Semoga dengan cerita yang sudah Ustazah Kiki ceritakan tadi, kita semua bisa mengambil hikmahnya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.